Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lalu Faza Firdaus Zuli dengan NIM D1A024-10184. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun akan mempresentasikan terkait dengan topik terorisme, yaitu penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme. Tujuan saya menjelaskan hal ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Yang dimana nantinya saya akan menjelaskan dan juga akan membawakan studi kasus, yaitu kasus pengeboman gereja yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Secara definisi, extraordinary crime adalah kejahatan luar biasa yang berdampak luas dan serius sehingga memerlukan penanganan hukum khusus. Sementara terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah terkait dengan kerangka teori dan juga dasar hukumnya. Jadi, tindak pidana terorisme ini dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena memiliki karakteristik khusus seperti dilakukan secara terorganisir, sistematis, berdampak luas, dan juga menimbulkan ketakutan massal yang mengancam keamanan negara dan juga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada biasanya. Namun, tindak pidana terorisme ini memerlukan pendekatan hukum yang juga bersifat luar biasa. Selanjutnya, dasar hukum utama penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimana undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada negara seperti perluasan rumusan delik terorisme, penguatan upaya pencegahan, serta kewenangan penegak hukum dalam penangkapan dan penahanan yang lebih lama dibandingkan hukum pidana umum. Lalu, secara teoritis, penerapan asas extraordinary crime didukung oleh teori perlindungan kepentingan hukum yang menempatkan keamanan negara dan keselamatan publik sebagai kepentingan hukum utama. Selain itu, digunakan pula pendekatan kebijakan hukum pidana yang melihat hukum pidana sebagai instrumen strategis negara menghadapi kegiatan atau kejahatan luar biasa. Selanjutnya, saya masuk ke analisis isu beserta studi kasus. Jadi, penerapan asas extraordinary crime dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia itu mengalami persoalan yuridis, terutama keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan juga perlindungan hak asasi manusia. Di sini negara dituntut untuk bertindak cepat dan tegas, namun harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Terkait dengan masalah hukum tersebut, dapat kita temukan secara konkret dalam contoh kasus nyatanya, yaitu kasus pengeboman gereja yang terjadi pada tahun 2018 di kota Surabaya. Pengeboman gereja di Surabaya pada tahun 2018 merupakan salah satu peristiwa terorisme paling serius dalam sejarah Indonesia karena menunjukkan eskalasi pola dan juga metode aksi teror yang baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 2018 ketika serangkaian aksi bom bunuh diri dilakukan secara hampir bersamaan di 3 gereja, yaitu Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia di Ponorogo, dan juga Gereja Pantai Kosta Pusat, Surabaya. Lalu, jika kasus tersebut kita analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dalam 3 pasal ini. Pertama adalah pasal 6, yang mengatur perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dalam kasus bom gereja Surabaya, penggunaan bom bunuh diri ini jelas merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan korban jiwa serta ketakutan luas di masyarakat, sehingga unsur pasal ini sudah terpenuhi. Kedua adalah pasal 7, yang mengatur perbuatan yang dengan sengaja bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas meskipun akibat yang ditimbulkannya belum terjadi. Pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana terorisme merupakan delik formil, di mana niat dan tujuan menciptakan teror sudah cukup untuk dipidana. Aksi teror di Surabaya secara jelas menunjukkan adanya maksud untuk menciptakan teror di tengah masyarakat. Ketiga adalah pasal 10, yang mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana terorisme melibatkan anak. Pasal ini memiliki korelasi kuat dengan kasus bom gereja Surabaya pada tahun 2018 karena pelaku melibatkan anak-anak dalam aksi bom bunuh dirinya, sehingga secara hukum perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana terorisme, tapi juga layak dikenai pemberatan pidana. Dalam praktiknya, penerapan asas extraordinary crime dalam pasal-pasal tersebut menghadapi tantangan yuridis.
terutama terkait peluasan kewenangan aparat penegak hukum. Upaya pencegahan dini, penangkapan, dan penahanan yang diperluas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Selain itu, pembuktian unsur maksud menimbulkan teror itu juga menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan. Oleh karena itu, penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme harus selalu dikaitkan dengan prinsip hukum pidana modern, seperti asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap penegakan hukum itu harus memiliki dasar undang-undang yang jelas. Lalu ada prinsip ultimum remedium dalam konteks terorisme itu mengalami pergeseran, karena hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi upaya terakhir, melainkan instrumen negara untuk melindungi kepentingan publik. Selain itu, prinsip perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap dijaga, agar penanggulangan terorisme tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan juga nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke sesi kesimpulan dan juga argumentasi saya secara pribadi. Nah, jadi berdasarkan pembahasan mengenai penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme, dapat disimpulkan bahwa terorisme itu merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan dampak yang sangat luas. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian secara material, tapi juga menciptakan rasa takut secara massal serta mengancam keamanan nasional dan juga ketertiban umum. Oleh karena itu, penanganan terorisme memang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana pada biasanya. Kasus pengeboman gereja yang terjadi pada tahun 2018 di kota Surabaya secara nyata menunjukkan karakteristik terorisme sebagai extraordinary crime. Aksi bom bunuh diri yang dilakukan secara terkoordinasi, melibatkan satu keluarga, serta menimbulkan korban dan trauma luas di masyarakat, memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan juga pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, keterlibatan anak dalam aksi tersebut menjadikan pasal 10 relevan sebagai dasar pemberatan pidana yang mencerminkan perhatian hukum pidana terhadap perlindungan kelompok rentan. Oke, jadi menurut pendapat saya pribadi, penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme merupakan salah satu langkah yang tepat dan juga dibutuhkan, mengingat dampak dan juga bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme itu bersifat luas dan juga sistemik. Namun, kewenangan yang telah diberikan oleh negara ini tidak boleh dilaksanakan secara berlebihan ataupun melebihi wewenang yang telah diberikan. Penerapannya harus tetap tunduk kepada asas legalitas dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta diperlukan juga pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang baru. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik penerapan asas extraordinary crime dalam tindak pidana terorisme. Semoga teman-teman dapat teredukasi. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.